untuk alasan U sendiri kenapa sih Us harus di Jepang gitu? Nggak di mana? Mie deh, mie goreng Mie. atau mie rebus gitu Oke, ya. mie. Kalau di Indonesia berapa sih ya? Kalau sebungkus tuh Tiga paling ribu, 2.000, tiga ribu, tiga dua ribu ya. ribu lah. Di sini di sini tuh 100 yen. 100 yen tuh kalau dikursin Indonesia 13.000. Serius? Hmm, Pesan dari Us deh, itu pesan sih dari Us. kalau sih. Halo guys, kembali lagi di my YouTube channel. Saya Nunur Yadi. Bahas tipis-tipis bos. Yang kemarin kita udah bahas sama Ayu tentang keperawatan, gimana sih pengalamannya Ayu di keperawatan di Indonesia gitu. Nah, ini teman saya juga. Hmm. Nah, teman saya juga ini, dia juga keperawatan, tapi sekarang karirnya ada di Jepang. Namanya Uswatun Hasanah. Mungkin bisa saya hello dulu, Us. Halo Halo. teman-teman, saya Uswatun Hasanah. Temannya Wisnu juga pas Konnichiwa, Uswatun. Apa sebutin gak sih? Konnichiwa. Bener, 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 bener. Jadi kemana aku udah bahas itu, Us. Kan aku sebenarnya pengen bahas tentang apa ya, profesi, semua profesi gitu loh, Us. Teman kan aku nggak mungkin Hmm. bahas keperawatan kan, karena kan takut ada kesalahan atau apa gitu. Jadi aku kemarin bahas sama Ayu. Nah, jadi Us kan sekarang masih di Jepang ya, Us? Masih Mulai kerja di sana kapan, Us? 2019 Desember ya itu. Sebenarnya kan datang ke Jepang itu dari Juni 2019, cuma selama 6 bulan di sini tuh kan pelatihan dulu. Jadi kerjanya mulai Desembernya itu, jadi bulan Juni ke Desembernya itu pelatihan. Oh, berarti nggak langsung kerja gitu ya, Us, di Jepang ya? Enggak. Jadi untuk alasan Us sendiri kenapa sih Us harus di Jepang gitu? Nggak di mana kayak sebelumnya? Ya, alasannya kan perorangan kan beda-beda ya. Kalau sendiri kan Ya. emang dari apa namanya, tadinya tuh nggak ada kepikiran kalau keperawatan tuh bisa ngambil jalur ke Jepang, nggak ada. Cuma Oh. pas kuliah itu tuh pernah terus tuh lihat di mading kampus itu kayak ada apa pamflet dari pemerintah gitu, program G2G, program pemerintah dengan pemerintah yang bisa memberangkatkan perawat ke Jepang gitu. Dari situ, dari pas semester pertama us kuliah itu ngeliat kayak gitu, langsung us foto, jadi kayak buat ya apa sih, bukan ya buat tujuan aja gitu. Kalau habis lulus ya coba aja dulu gitu. Oh, berarti tahunya malah sebelum lulus, Us. Malah pas maba gitu. Jadi sebelum ya, pas maba itu lihat langsung. Oke, oke, oke. Perasaan dulu kayaknya Us bukan Jepang-Jepangan ya, Us. Ih, mana tahu Oh kan iya. Wisnu nggak tahu dasar. Dulu apa sih? Apa sih Us seneng India gitu nggak sih, Us? Saya mau lintas negara ya, India, Oh iya, Korea, oke. Jepang. Oke, oke, oke. Dasar. Nah, untuk sebenarnya nih pada bingung nih, Us. Sebenarnya kalau misalnya ke Jepang sendiri gitu tuh ada jalurnya banyak atau gimana sebenarnya? Banyak banget, malah banyak banget. Kan ada juga yang sebenarnya dari apa namanya jalur yang dari SMK gitu ya, yang di apa diberangkatkan dari apa sih bursa kerja LPK kayak gitu kan Ya. ada juga kan. Cuma tuh resikonya masing-masing gitu kan. Maksudnya kayak dari dia tugas SMK yang notabene kerja di pabrikan kayak gitu dengan apa namanya yang bawahnya tuh pihak swasta itu resikonya ya banyak, kayak entah itu kontrak kerjanya nggak pas atau ada hal-hal yang kita nggak sesuai, kita tuh nggak ada pihak konsultasi gitu. Beda kalau jalurnya pemerintah, kita udah dari disodorin dari pemerintah, diserahkan ke pemerintah, juga ada jalur buat kalau semuanya konsultasi masalah-masalah kerjaan ada di sini gitu. Berarti di Indonesia pelatihan juga Us berapa lama sebelum ke sana? Pelatihan 6 bulan. Di Indonesia tuh. Mm. Nah, terus Di di mana Jepang juga tempatnya Us? 6 bulan. Kalau pelatihan di Indonesia itu di itu P4TK Jakarta, Jakarta. Oke. daerah Depok. Itu ada ujiannya terus kayak lulus ke sana tuh bareng-bareng atau gimana, Us? Gimana ya? Kalau sempatnya Ya. dari apa namanya? Kan dari rekrutmen awal gitu, dari Hmm. awal awal aja ya.
Ya, Pertama harus kita lah. nyodorin dokumentasi gitu sebelum Hmm. kayak dokumentasi. Kalau semuanya lulus baru tuh masuk ke tes keperawatan atau psikotes gitu. Lulus tuh kalau sampai lulus baru tahap ketiganya tuh MCU sama wawancaranya tuh ke pihak Jepangnya langsung gitu. Cuma di wawancara itu di sela-sela kita nunggu tuh ada namanya kayak stand-stand dari panti atau rumah sakit gitu yang nawarin kayak apa sih ya, kayak iklan-iklan kayak gitu, kalau Anda tuh kerja di sini bakal kayak gini kayak gini kayak gitu. Oke, Setiap oke, stand tuh oke. ada beberapa stand kayak gitu. Jadi situ kan kita kan banyak menerima pamflet atau menerima banyak referensi kita bakal milih di mana gitu tuh buat acuan kita buat milih nanti via website gitu. Terus habis selesai apa namanya wawancara baru kita suruh memilih panti lewat website gitu. Websitenya itu ya udah ada nama pantinya dan nomor pantinya gitu, kita pilih gitu dua 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 gitu. Tapi itu masalahnya tuh kalau kita milih belum tentu pihak panti itu milih kita gitu. Ya itulah Oh, di situ ya biji-bijian ini. gitu. Berarti sekarang kalau keperawatannya di panti gitu Us, di Jepang. Iya. Mm-mm. Yang buat ini ya Us, kayak kalau di Jepang kayak ada lansia-lansia gitu bukan? Iya, lansia lansia Oh, terus lansia. Kan gitu. sebenarnya kalau jalur pemerintah yang kayak gini kan ada dua. Lewat kalau US kan tipenya care worker. Care worker itu yang di panti-panti. Kalau Kang apa namanya? Kalau nurse itu yang di rumah sakit. Bedanya tuh kalau US tuh kan dari lulus kuliah langsung daftar. Jadi nggak ada pengalaman kerja. Oke. Ya. Jadi itu tuh mau nggak mau harusnya di panti. Soalnya di panti itu kan sebenarnya entah itu panti atau rumah sakit itu kerjanya belum 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 setaraf dengan apa namanya perawat gitu. Maksudnya kayak di panti aja tuh dibilang kayak kerjaan perawat ya enggak gitu, kayak kita tuh Oh, kayak membantu ADL gitu loh. oke. Kebutuhan lansia di sini kayak bergerak, ngasih makan gitu, nidurin gitu, eliminasi gitu juga sih ya. Kalau di rumah sakit ya juga itu dia dibilang sebagai nurse, tapi dia tuh di sana tuh belum kerjaan penuh sebagai nurse karena kan belum punya lisensi nurse juga Iya. kan. Karena kan kayak Jadi lintas negara masih, pasti ada aturannya gitu ya Us. jadi masih masih kesannya tuh bantuin nurse gitu kayak asisten Iya. nurse juga gitu gitu sih. Jadi susah nggak sih Us buat belajar Jepangnya? Mungkin buat wawancara apa namanya komunikasi tulisan gitu. Pusing nggak sih? Banget, tahu banget kalau sampai kita tuh nggak punya motivasi kayak kita basicnya orang-orang yang apa namanya daftar ke sini mah karena mereka basicnya suka Jepang jadi kayak ada motivasi gitu kan ya, tapi kalau sampai yang enggak tuh susah menurut Yus. Bedanya kalau sampainya kayak orang-orang yang kerja di pabrik kan mereka Ya, komunikasi dengan mesin gitu, iya, jadi iya. komunikasinya nggak dua arah gitu kan. Hmm, Kalau di pantai atau rumah sakit kan otomatis komunikasi sama perawat dan notabene itu orang Jepang kan. iya. Itu dari situ juga kan, belum balik lagi bahasanya, tulisannya itu Tulisannya udah bahasanya tuh gini ya, ada banyak kata-kata yang artinya tuh beda gitu. misal Jadi salah misal satu apa contoh. ya, misal Jadi apa ya, kayak lupa kalau dibilang semisal gitu, kalau banyak banget soalnya no, ya sih pasti. eh, Kayak double apa gitu ya. Us artinya maksudnya. Jadi kayak kedengarannya tuh sama tapi maksudnya Hmm. beda. Di bedanya tuh dari eh, pronunciation-nya gitu, cara panjang pendeknya gitu loh. Tapi Oh. kalau semuanya dari orang Jepangnya tuh nggak kan kalau kita orang luar gitu. Jadi Mm-mm. kayak masih belajar gitu. Ya, Paling mungkin kalau kita nggak mudeng dipelanin gitu. Gitu jadi kayak sih. mereka mungkin kan tahu ya itu katanya double terus misalnya ada kita yang salah oh Mm-mm. maksudnya mungkin yang arti yang ini kali dia mereka kan tahu gitu. Gitu. Ya gitu. Terus dengar-dengar ya ini ya gajinya gede banget ya di sana ya. Ini nih, mesti ngomongin gaji. Malas banget terus kalau ngomongin gaji. Apa sih? Kalau Enggak, aku gaji cuma itu tanya ya, doang. ya nggak maksudnya, ya setiap kerjaan mesti kan Iya kan orang enggak. kalau milih kerjaan tuh mesti kan Hmm. iya ada hubungannya gaji.
Tapi tuh jangan jadi patokan gitu no. Soalnya gini, Iya, kalau kan ada yang kita tanya, takut ada yang tanya juga, Us. jawab nggak nih? Ya gaji gede, ya alhamdulillah gede. Cuma kan gini, kan kalau kebutuhan di sini kan Iya sih. relatif tinggi ya. Iya, Taraf benar. hidupnya tinggi. Belum bayar kayak bayar apartemennya, belum bayar gasnya, belum bayar listriknya gitu. Ya gitu sih. Kalau gede-gede, kalau gaji kotor gede, tapi sekali lagi berapa yang bisa kita Iya benar. simpen gitu. Iya. Berarti Us di situ apartemen sama teman-teman apa sendiri, Us? Apartemen berdua Oh, sama orang berdua. teman Indonesia Oke. juga. Oh ya, alhamdulillah kalau ada ini ya temannya ya. Bisa buat ngobrol Lumayan sih. juga sama-sama orang Indonesia gitu. Terus juga ini nggak sih, Us, kayak barang-barangnya lebih lebih mahal gitu nggak sih? Kayak ada nggak sih yang kayak misalnya barang dari Indonesia dijual di sana? Ada banyak Ya, apa sih pasti kayak lebih mahal ya harganya ya. mahal kayak ibaratnya gini kan di sini kan kayak Hmm. ada warung Indonesia gitu. Jadi kayak Iya. orang Indonesia yang jual-jual kebutuhan barang Indonesia ke orang-orang Indonesia yang ada di sini gitu. Hmm. Kayak mie deh, mie goreng Mie. atau mie rebus gitu Oke, ya. mie. Kalau di Indonesia berapa sih ya? Kalau sebungkus tuh tiga paling ribu 2.000, tiga ribu tiga dua ribu ya. ribu lah. Di sini tuh 100 yen. 100 yen tuh kalau dikursin Indonesia 13.000. Serius? Satu bungkus mie Serius, satu. Indomie gitu? Wah, itu. Serius itu satu satu bungkus itu 13 ribuan sebungkus. Kayak kemarin kebutuhan puasa ya, pengen beli sirup marjan gitu ya. Oh, ada yang jual Itu juga tuh. kalau di Indonesia ada, kalau yang ikut apa euforia sih, kalau kalau Ramadan ya berarti ada jualan marjan, ada jualan sirup, ada jualan kurma gitu. Marjan aja kalau di Indonesia berapa sih? Di sini tuh berapa ya? Hampir 100.000 satu botol. Kayaknya di sini paling 30-an kali ya. Sini 100 Sekitarnya. ribu no. Astagfirullah. Wow, jauh sekali. Emang gitulah. Oke, paham paham. Ya emang Hmm. kebutuhannya lebih banyak ya, terus kayak lebih mahal gitu ya, Us. Kalau Us mikirnya sih gara-gara dari apa namanya, dari Indonesia ke sini itu kan butuh itu juga kan, kayak Iya benar. apa namanya, ongkir kayak gitu kali, makanya mahal. Yang nggak tahu juga sih, pajak juga mungkin. Oh iya, ini bener ya. Kirim-kirimnya mungkin kan lumayan tadi. Terus pernah ini, Us, balik ke Indonesia? Belum, udah mau 2 tahun ini Mau belum, 2 tahun ya? nggak pengen pulang. Gak Nggak pengen pengen pulang. pulang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Beneran kalau teman-teman tuh pada pengen pulang gitu, kayak Us apa pulang ya, maksudnya kayak dari karena pandemi aja kan, apa namanya, Susah kayak ya? capek di jalan, belum Iya. kayak isolasi mandiri di setiap negara. Kalau di sini isolasi, di sana isolasi, Iya, paling-paling jatuhnya di Indonesia di rumah paling 5 hari 6 hari gitu, iya benar. Kayak nggak sebanding cutinya itu lah ya. sebulan. Enggak, iya makanya us kayak capek aja kalau buat pulang. Iya benar-benar. Yang penting kan apa namanya komunikasinya lancar sama orang rumah. Betul itu. Setiap berapa ini, Us? Setiap hari telepon orang rumah. Jangan salah nu, us mah hampir tiap hari, hampir tiap hari tuh di call tahu. Oke. Heran, serius. Usnya apa orang Nah, rumahnya kayak nih yang begini? ngobrol nggak penting aja. Usnya apa orang rumahnya yang nelpon Us? Kadang orang rumah, kadang usnya kalau Oh. lagi slow ya gitu, ganti-gantian. Yang Tapi yang kayak gimana gimana? apa, enggak maksudnya, tapi kayak punya apa sih, semenjak semenjak us jauh tuh malah jadi komunikasinya lebih lancar daripada us pas kuliah. Itu kuliah tuh us kalau nggak di Viko nggak Viko hampir berapa, Oke. 3 bulan 4 bulan itu bisa Viko 1 kali doang. Kayak pas pelatihan pun 3 bulan 4 bulan tuh baru bisa. Kayak Vikolan tuh kayak dikit banget gitu Hmm. frekuensinya. Di sini hampir tiap hari tahu, karena jauh kali ya. Jauh kali Us. Kan ngerasanya kayak ya emang beda juga kan negaranya, jadi mungkin jauh banget sih. Bedanya kan 2 jam kan? Udah jam. Lebih dulu Indonesia berarti. Yang Uus apa ya ngerasa beda antara Jepang sama Indonesia apa Uus? Misalnya awal-awal ke Jepang tuh kok kayak gini Jepang gitu yang nggak ada di Indonesia gitu. Mungkin orang-orangnya tuh apa gitu. Kalau kalau Usti awal datang ke Jepang Hmm. itu suasananya nu
Kalau Indonesia kan sekali dengar gitu suasananya tuh kayak rame, berisik gitu ya. Di sini tenang loh, serius. Oh Kota serius? gede aja tenang, serius. Oke. Malah dibilang apa sih? Tenang, sunyi gitu ya. Hmm. Kayak ada manusianya, tapi mereka Ya, tuh mana? eh, tipe yang nggak cawawakan gitu, Ya. tenang gitu. Ngobrol paling bisik-bisik kayak gitu dan nggak kepo juga gitu. Paling kayak ngeliatin kayak dari sisi news kan yang berhijab gitu. Mereka kan masih rada Hmm. asing gitu ya. Paling cuma ngeliatin tapi kayak nggak ya kayak nggak ada kepo-keponya gitu kan jadi enak kan kalau kemana-mana tuh. Iya sih. Kayak apa ya? Kayak mereka kayak kayak Us bilang tadi bicara aja pelan-pelan gitu mungkin ya. Kayak kita kan banyak banget tuh dopok-dopoknya segala macam. Iya dopok, iya dopok tuh di sini nggak ada tuh nu serius Oh, enggak ada gitu. pelan-pelan. Oh, enak berarti ya. Gila, iya kayak nggak ada sih. Tenang-tenang aja sih kiranya tuh. Berarti kalau misalnya di tempat makan restoran pun ya udah makan ya makan aja gitu ya. Mm-mm, serius, Hmm, tenang enak loh gitu. berarti. Kalau gitu. Iya, tenang banget. Makanya kalau buat kayak orang yang tipenya introvert kayak gitu ya, di sini Hmm. tuh nyaman banget di sini. Hmm. Nggak ada yang julitin, nggak ada yang colek buat kayak gitu-gitu, nggak ada. Nggak Tenang ada aja. senggol bacok loh ya. Betul Aman. itu, betul. Betul. Jadi kalau susahnya di Jepang, Us, kayak misalnya, kita kan Islam ya, mungkin di sana gimana, Us, kehidupan di sana? Susahnya banyak. Karena kita minoritas ya, Iya. Islam tuh masih jarang di sini. Apalagi kota-kota kecil gitu. Kayak kota-kota gede lumayan, masih banyak komunitas Islamnya gitu. Hmm. Kalau di sini kayak Tokushima kan masih sedikit gitu. Pertama nyari makanan halal di toko-toko kayak gitu, toko-toko Jepang. Jadi kalau nyari makanan halal tuh kayak makanan-makanan kemasan tuh harus lihat komposisinya dulu Ya gitu. Allah ribetnya. Lanjut. Ya ribet gitu. Terus gitu apa namanya? Nyari kayak kebutuhan sholat kayak gitu kayak mau karena di sini ada sih di sini masjid cuma tuh semenjak corona itu kan jadi kayak nggak dibuka untuk Iya, umum iya, iya pasti. secara gitu ya gitu seperti itu. Hmm. Terus apa sih? Apa namanya? Kalau nyari-nyari warung makanan Indonesia nggak ada. Kalau mau nyari, lu pengen bakso nih, aduh pengen apa gitu nggak bisa. Ribet ya. Susah Ribet, gitu nyarinya. susah. Tapi kalau sama di kota-kota gede kayak Osaka atau Hmm. Tokyo gitu yang ada restoran Indonesia bisa makan di situ. Kalau di kayak kota-kota kecil kan nggak ada. Paling ya jatuhnya kita beli makan, bikin sendiri, makan sendiri. Gitu. Oke. Us Ya dah gitulah. kemana aja, Us? Apa nggak kemana-mana, us nih Oh, orang serius ya? Nggak hiburan, serius nggak maksudnya. wisata kemana-mana? Enggak, maksudnya itu kan paling cuma itu domestik doang, daerah sekitar sini doang, nggak sampai yang keluar kota. Oh, karena Soalnya jauh kan banget, Us. pandemi itu, soalnya di sini tuh tipenya tuh orang Jepang tuh parnoan gitu. Jadi kayak yang pemberitaan corona kan tiap hari ada kan di Ya, ya. TV gitu. Jadi mereka ngeliat dari situ. Kalau semuanya mau keluar kota tuh ngeliat ya di sini masih banyak gitu. Di sini sampai tandanya merah gitu. Nggak boleh. Jadi kayak pantinya sendiri tuh nggak boleh, nggak sebisa mungkin nggak ngizinin anggotanya gitu karyawannya buat keluar-keluar gitu kan masalahnya kan soalnya kita tuh tanggung jawabnya nggak cuma di diri kita tapi di Hmm. diri mbah-mbah gitu kan yang penghuni panti itu kan soalnya mereka kan daya tahan tubuhnya kan Ya. lemah gitu kan. Tuh, Oh, berarti gitu yang sih. aku lihat di Instagramnya Us sekitar situ aja, Us. Sekitar-sekitar situ itu no masih kalau dibilang wisata di domestik gitu orang Jepang juga nggak semua tahu gitu. Hmm. Itu udah kayak di mana gitu ya? Ya mungkin kan Masa ya. Iya, ya, kenapa nggak tahu, Us? Betul sih kata kata Us tadi ya kan, Us ngerawat orang-orang yang udah lansia gitu ya, kan hmm, daya tubuhnya udah turun gitu. Pasti kan iya khawatir juga kan buat ya kalau mungkin iya. Us atau yang lain gitu kan masih anak muda cepet lah ya sembuhnya. Kalau mereka mereka Mm-mm. ya, ya. Ya begitulah. Kemarin aku ngomong sama Ayu, Us. Terus kata Ayu, dia tuh sebenarnya kepengen juga ngikut ke sana, cuman dia kayak apa ya, agak
sulit buat bersaing gitu kata si Ayu. Emang sesulit itu ya? Mas? Bersaing gimana? Maksudnya kan ada juga yang jalur dari swasta juga. Kalau dari pemerintah tuh apa namanya sulitnya tuh yang di Bilang di sana nih. seleksi yang pilih-pilih panti Oh, itu. di pantinya ya. Namanya kan matching. Itu tuh banyak yang paling berguguran, tapi banyak juga orang yang nyoba sampai 6 kali, 7 kali gitu. Oh. Karena saking penasarannya, emang karena program pemerintah itu paling menjanjikan gitu. Gitu sih. Kalau dibilang nggak bersaing sih, kalau buat belajar kan, kalau sampai ntar kita keterima kan sama-sama belajar dari nol, kayak bahasa Jepangnya belajar dari nol gitu. Yes, enggak itu sih. Yang penting sih motivasi diri sih menurut sih, no. Terus kata Ayu tuh kayak idahlah dari kita udah ada uus katanya gitu. Udah urus aja. Ya itu sih masing-masing individu sih menurut sih. Ya kalau pengen mesti ada jalan gitu aja sih. Terus kalau bilang ke orang tuanya mesti kan awalnya minta izin dulu dong. Wah, kalau dari orang tua dari SMA udah bilang pokoknya pengen ke Jepang, entah itu kerja entah itu jalan-jalan pengen ke Jepang gitu. Terus semenjak dapet pamflet yang itu, yang program Jepang itu, terus dari situ udah bilang sama orang tua. Jadi pas hari H terus pengen daftar gitu lulus kuliah, mereka tuh udah nggak kaget lagi karena dari awal tuh omongannya udah Jepang gitu. Oh, enggak, mereka menolak pun. Lanjut. Hey, beda topik gitu. Lanjut. Jadi tuh kalau orang tua pun kalau ngelihat tekad anak kan dilihat dari seberapa banyak dia tuh ngomong, seberapa banyak dia tuh bertekad pengen ke suatu tempat, ya itu sih menurutku sih. Kebanyakan anak namanya teman-teman tuh daftar dulu baru ngomong gitu tuh malah apa namanya kesulitan ya. Terus nggak salah sih, cuma tuh mesti bikin orang tua kaget apalagi yang keluar negeri gitu. Kalau bilangnya pengen keluar negeri berarti omongannya tuh udah dari awal banget biar orang tua tuh nggak kaget, kasih pengertian baru ntar. Dia orang tua tuh takutnya tuh kalau kita tuh di suatu negara terus ada apa-apa tuh orang tua tuh nggak bisa bantu apa-apa gitu, takutnya gitu. Yang paling bikin orang tua gondelin anaknya tuh situ sih menurutku sih. Kalau sampai anaknya tekadnya kuat ya pasti dilepas kok. Dari awal lah ya usia udah kayak bilang. Iya. Dari awal udah bilang harusnya sih. Aku telat. Jadi orang tua nggak kaget. Aku telat dong kalau buat nyusul us nih. Ya Wisnu bilang aja dari sekarang ke orang tua. Oh iya, siap. Ya. Kalau ini kerjanya di sana kontrak ya? Maksudnya setahun gitu? Kontrak? Enggak. Kalau kita kontrakannya dari enggak. Kontraknya langsung itu hitungannya 4 tahun. Soalnya kan lama sekali. Soalnya di tahun keempat itu sebenarnya kan kalau program pemerintah tuh kita tuh nggak cuma kerja doang, kita kerja sambil belajar. Jadi kayak belajarnya tuh kayak ngejar lisensi care worker. Kalau kan bidangnya care worker kan di panti-panti gitu. Kalau yang perawat berarti bidangnya perawat gitu. Ngejar lisensi perawatan, jadi kita harus ujian di tahun keempat. Oh. Jadi kalau seumpamanya, jadi itu kan sebenarnya program pemerintah tuh kayak bukan kayak cuma lu keterima itu selesai 4 tahun udah pulang nggak apa-apa. Jadi kayak bener-bener kalau sebenarnya lu cocok di sini, lu punya lisensi sini, ya sebisa mungkin kerja lama di sini gitu. Gitu kalau dari pemerintah tuh. Karena kan sebenarnya kan kebutuhan kayak keperawatan lansia ataupun keperawatan di rumah sakit itu butuhnya gede banget ke orang Jepang tuh. Makanya datangin cuma nggak dari Indonesia doang, dari Vietnam, dari Filipina gitu. Temannya juga banyak dari yang luar Indonesia. Punya teman anak Vietnam juga, datangnya bareng Uus. Yang nggak sih duluan mereka berapa bulan gitu. Di panti yang sama juga sekarang? Panti yang sama. Jadi udah kayak temen aja, cuma ya ngobrolnya pakai bahasa Jepang gitu kan. Ya iya dong Us. Itu aku nggak perlu nanya. Kan ada juga kalau lintas negara kan biasa dia ngobrol pakai bahasa Inggris kan. Oh iya sih. Atau kamu belajar bahasa Vietnam ya kan? Kamu pakai bahasa Vietnam. Gak ada tuh. Belajar tuh susah banget tuh belajar bahasa Vietnam. Ya udahlah Jepang aja sama Inggris.
Ya gitulah. Ini aku masih agak bingung ya. Kan kalau misalnya di Indonesia ada kayak surat izin apa STR segala macam gitu ya. Terus itu gimana Us kalau kamu di Jepang? Surat izin? Enggak yang STR, SIP dulu. Yang selalu Enggak berlaku di situ. udah Itu tuh sama sekali pas, nggak ngurusin. oh sih, itu cuma buat keperluan daftar di Indonesianya itu, Oh. buat pemberkasannya itu, STR itu. Berarti kalau udah sampai Jepang ya udah gitu nggak berlaku lagi gitu. Enggak ada, Nggak ngurusin sama enggak, sekali Us. enggak Hmm. ada STR. Oke. Paham sekarang. Ya berarti udah kalau di Lagian, mana? lagian kalau sampainya kan ini kan tahun keempat kan, kalau sampainya ujian nasional gitu kan, namanya kan ujian nasional sini kan. Sebenarnya kalau lulus itu dapat lisensinya tuh lisensi seumur hidup nu. Jadi sebenarnya lu sampainya kan lulus, Ya, terus pengen gue pulang lulus, gitu, gue lulus. pulang gitu, kayak nyoba kerja di Indonesia berapa tahun, ntar mau balik lagi ke Jepang, lu punya lisensi itu udah kerja di mana aja bisa seumur hidup. Itu bisa mandiri kalau gitu Us. Udah Bisa dapat sih, lisensi. bisa. Tapi lebih baik ada channelnya gitu sih, kayak ada yang. Tapi kalau sampai udah punya lisensi sih, menurut gue gampang sih. Kan sebenarnya itu yang dibutuhin. Mau kerja di Katakan, sini punya lisensi. ya mungkin kan dari situ kan berarti udah terbukti udah 4 tahun di sana, Udah, udah bisa iya. banget. Ini terakhir Us, kalau misalnya kayak mau kayak Uus, kayak masih ragu nih. Jepang kan jauh, nggak cuma Jepang deh, keluar Indonesia deh. Mungkin buat yakinin diri sendiri dulu, terus usaha yang harus dipantengin maksimalin sih apa sih Us? Pesan dari Uus deh, Itu pesan sih. dari Uus. Kalau sih ya, kalau seumpamanya kita udah punya tujuan itu, kalau yakin gitu ya, ya coba aja dulu, jangan lihat, eh, aduh mampu aku nggak ya, gitu, mampu nggak ya, bisa bersaing nggak ya, nggak usah mikirin itu gitu kan. Jalan kan namanya jalan, kalau nggak, ya maksudnya tujuan kita tuh bakalan semua kalau kita nggak selangkah dua langkah menapak gitu. Jadi kalau seumpamanya pengen tahu kita sampai mana tujuan kita gitu, semampu mana apa namanya usaha kita, itu ya kita coba dulu gitu. Jalan, nyoba gitu. Kan ntar kita kan tahu sampai mana kemampuan kita, ya gitu aja sih. Terus juga kalau seumpamanya kalau punya tekad tuh, ya punya impian tuh ya coba aja gitu. Maksudnya jangan kayak ngelihat orang suksesnya di sini gitu, aku pengen juga suksesnya di sini, jangan kayak gitu. Jadi suksesnya orang kan beda-beda gitu. Kalau menurut kan sukses itu kalau kita bisa memilih jalan kita sendiri gitu, kita milih jalan kita senengin gitu, itu sih. Weh, Jadi terus kalau semua jangan, terus satu lagi tuh jangan tergiur soal gaji gitu. Gaji tuh emang pemikat sih, cuma kembali lagi kalau sebenarnya kerjaan kita nggak enak gitu, iya ya buat mungkin apa? kita bakalan resign walaupun gaji kita Betul. gede gitu. Yang penting tuh lingkungan kerjanya tuh enak gitu. Nyaman dulu ya Us ya. Iya, benar. Benar-benar. Karena kalau misalnya ya kalau gaji seberapapun kalau nggak nyaman terus nggak disyukurin ya nggak enak juga gitu kan. Ya Mana gitu. jauh lagi dari Indonesia gitu. Ya, Itu betul. konsekuensi yang harus terbayar kan Mas. Iya, konsekuensinya masing-masing sih makanya. Yang penting niat dari diri sendiri dulu. Kemarin ada pesan dari Ayu. Jangan lupa oleh-oleh Kenapa? kata dia. Terus aja mau malas balik kok oleh-oleh. Terus pulang-pulang, tapi Pulang. ya nggak tahu kapan gitu. Cuma mungkin akhir kontrak gitu, habis ujian nasional pulang gitu. Ya itu masih lama Us. Sekarang aja baru 2 Ya, tahun. masih lama. Maka dia yuk mau nyampein apa? Ya paling jangan lupa oleh-oleh. Lalu kapan baliknya sih Us? Ini oleh-oleh diminta banyak ini. Ya, saya sambil pikirkan dari sekarang lah ya. Iya siap. Oke, thank you Us. Ini nggak ada Oke. kerjaan apa-apa Us sekarang? Lagi slow? Libur. Oh lagi libur. Lagi slow. Oke. Thank you Us. Sehat terus di Sama-sama. Jepang. Ya, Wisnu juga semangat jadi Amin. YouTubernya. Ya, Us juga YouTuber loh. Enggak ada tuh. Ya kalau bisa sih ya, itulah invite itu ya, Instagramnya Us. Ya. Kalau pengen lihat foto jalan-jalan, video jalan-jalan di Jepang, siapa tuh jadi motivasi gitu. Siap.
cerita Uus di YouTube-nya Uus. Iya, juga Iya, di situ benar, juga benar. ada website YouTube-nya. Oke, siap, siap, siap. Oh, yang beneran kok, bagus kok. Bener, bener, bener. Ya doakan aku semoga bisa nyusul lah. Nggak cuma di Jepang Amin. kali ya, nggak cuma di Jepang, maksudnya di Ya di mana aja, yang sesuai penting sesuai ya aku yang tujuan aku ya. sesuai passionnya Wisnu aja. Oke, siap. Amin, Us. Thank you, thank you. Hati-hati, Us, di Jepang, Us. Oke. Sehat-sehat terus. Iya, Jaga Wisnu diri. juga semangat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Konnichiwa, Uswatun desu ka? Konnichiwa. Bener sih. Uswatun sama. Suatun Uswatun sama. desa. Sama, Wak. Bener nggak sih? Iya, 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 iya. Ah, Dadah. araheta, araheta. Aku tahu itu doang, sumpah. Itu dari anime itu mesti Iya, lah. benar. Iya, benar, itu doang. Ya udah. Dadah, Us. Dadah. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.